Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahmat dari kelas 1A D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 200-103-117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu kemarin, yaitu tentang faktor daya. Sebelum saya menjawab soal-soal yang berikut, saya sedikit akan menjelaskan tentang faktor daya. Faktor daya adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam kos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada satu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Di sini ada mengapa faktor daya harus diperbaiki. Bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dari industri. Bisa dilihat dari grafik. Selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi-rugi, tegangan jatuh, dan efisiensi penggunaan energi listrik menjadi turun. Dan apabila kapasitor daya ditambahkan ke seluruh jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisis terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Evaluasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dan pilihan ekonomis. PSI lebih besar dari 240 kapasitor normal R. RST kecil dari 120 dan besar dari lebih kecil dari 240 dan lebih besar dari 120, maka kapasitor dengan isolasi lebih. RST lebih kecil dari 120, kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Gimana? R jumlah aritmatik nilai nominal kilovolt-ampere perlengkapan sebagai penghasil harmonik. PSI yaitu nilai nominal daya transformator dibagi nilai independensi. Misal 1000 kV transformator 4,75% impedansi. PSG sama dengan 1000 kali 1000 per 1025 kV, yaitu daya hubung singkat. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal kemarin. 1. Buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Faktor daya jelek terjadi bila kos kurang dari 0,93. Bila kos semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian, 1. Kuat hantar arus penghantar yang dibutuhkan juga semakin besar. 2. Beban tagihan yang rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Untuk soal nomor 2. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 50 kV. Tentukan 1. Daya hubung singkat SC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar terisolasi lebih atau dengan reaktor anti harmonik. Baiklah, kita akan menjawab yang untuk nomor satunya. PSI sama dengan 500.000 dibagi 0,04, maka kita akan mendapatkan hasil 12.500 kV. B. LCC dibagi 240 sama dengan 12.500 dibagi 240, maka kita akan mendapatkan 52 kV. Bila daya yang disearahkan adalah 50 kV, maka nilai ini lebih kecil dari nilai rasio LCC sama dengan 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1, yaitu kapasitor nominal, seperti yang saya jelaskan tadi. Nomor 3. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV
tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 150 kVA. Tentukan daya hubung singkat versi. Tentukan golongan kapasitor mana yang akan digunakan. 1. A. Versi 1 juta dibagi 0,04 sama dengan 25.000 kVA. B. LCC sama dengan per 240 sama dengan 25.000 per 240, maka kita akan mendapatkan 10 kVA. Dan LCC per 120 sama dengan 25.000 per 120 sama dengan 208 kVA. Bila daya yang diserahkan adalah 150 kVA, maka nilai berada di antara nilai rasio LCC per 240 dan LCC 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terisolasi lebih. Nomor 4. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kVA, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang diserahkan 200 kVA, tentukan. 1. Daya hubung singkat PSC. 2. Tentukan golongan kapasitor mana yang akan digunakan. 1. PSC dengan 630.000 dibagi 0,04, maka kita akan mendapatkan 15.750 kVA. B. LCC per 240 sama dengan 15.750 per 120 sama dengan 131 kVA. Maka di sini bila daya yang diserahkan adalah 200 kVA, maka nilai lebih besar dari nilai LCC per 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. 5. Bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 50 kVA VAR dengan tegangan 440 volt per 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasang ke jaringan yang membutuhkan 50 kV dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Mengapa demikian? Di sini saya akan menjawabnya. Dapat karena 50 kV per 440 volt menunjukkan tegangan isolasi kapasitor asalkan tegangan nominal jaringan adalah 400 volt. Konsekuensinya, semakin tinggi tegangan isolasi kapasitor yang dipasang, maka dari segi ekonomi harga kapasitor semakin mahal. Dengan demikian, apabila tegangan nominal jaringan adalah 400 volt, maka harus dipilih tegangan isolasi kapasitor 400 volt juga. Demikian hasil presentasi saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.